Oke guys, balik lagi bersama saya di channel Home Alan. Hari ini kita akan membahas kisah Wirjo yang membunuh 37 orang dalam waktu 24 jam. Mari kita simak ceritanya guys. Puluhan tahun lalu, Indonesia digemparkan dengan berita seseorang pria parubaya yang membunuh 37 orang dalam waktu 24 jam. Pria tersebut bernama Wirjo, warga Banyuwangi yang terkenal dengan sifatnya yang temperamental. Kisah Wirjo kini berubah menjadi legenda urban mengerikan yang mengingatkan kita akan naluri busuk manusia. Pembunuhan berantai yang dilakukan pada tahun 1987. Wirjo terkenal sebagai pribadi yang temperamental dan angkuh. Tetangga akan hidup berdampingan dengan Wirjo mengaku takut karena Wirjo sering terlihat marah-marah. Jadi dia sering ngamuk guys. Ia juga sering kepergok mabuk-mabukan dan beberapa kali terlihat hutang karena berjudi. Jadi selain dia suka mabuk-mabukan, dia juga suka judi. Tidak ada satupun yang berani menegur perilaku si Wirjo ini yang terkenal menyimpang. Sekali dia ditegur, ia akan pulang ke rumah untuk mengambil celuritnya dan menghampiri warga yang berani melawan dia. Setelah ditinggal kedua orang tuanya, ia mendapatkan harta warisan yang melimpah. Namun, semua uang peninggalan keluarganya habis dipakai hobi haramnya itu, yaitu judi. Semakin kesini dia terlihat gila. Menurut laporan warga pada masa itu, tingkah si Wirjo semakin hari semakin parah. Suatu hari, amarahnya memuncak dan mendorong Wirjo untuk membunuh seseorang anak berusia 4 tahun yang sedang main di depan rumahnya. Jadi anak itu lagi main ya guys ya. Nah, itu mau, ya itulah pokoknya. Lehernya disabet, digorok gitu lah guys. Lehernya itu disabet menggunakan celurit sampai hampir putus kayak. Bayangkan leher ini guys. Itu anak usia 4 tahun ya guys ya. Belum merasa puas. Si Wirjo ini belum merasa puas guys. Wirjo kembali berulah dan membunuh istri tetangganya yang bernama Maskur. Lehernya disayat celurit sampai tewas di tempat guys. Bayangkan itu guys. Dia nggak puas sama membunuh sama satu anak tadi, dia membunuh lagi guys. Wirjo melanjutkan aksi kejinya dan membantai lebih dari 30 orang guys. Itu bisa disebut pembunuhan berantai ya gini. Korban Wirjo diantara adalah petani dan siswa SMP, anggota kamera. Jadi dia waktu itu, nah itu ada berita gitu guys, dia langsung masuk ke situ buat ngambil video dia kali ya. Nah itu disayat geng. Dan beberapa orang yang ia temukan di jalan. Jadi kalau dia ketemu, pokoknya dia pas waktu itu, nah dia ketemu langsung tebas gitu guys. Dia ketemu orang lagi tebas gitu. Dia nggak mandang siapapun itu. Setiap ketemu orang tebas, setiap ketemu orang tebas gitu. Bayangkan guys, kalau kalian di posisi itu, terus kalian gimana? Pasti lari dong. Pasti hindar di dalam rumah ya kan. Situasi di Banyuwangi itu sangat genting banget guys di waktu itu. Mayat dengan sayatan di leher di setiap sudut jalan itu ada guys. Merasa terancam, banyak warga yang melaporkan si Wirjo ke polisi geng. Tim Polsek Banyuwangi kemudian melakukan investigasi mendalam dan berhasil menemukan si Wirjo. Sayangnya dia ditemukan sudah keadaan tidak bernyawa geng, atau udah meninggal geng. Wirjo bunuh diri menggunakan sabuk yang digantung ke lehernya. Jadi dia habis membunuh orang-orang itu geng, langsung dia bunuh diri. Di waktu itu juga ya geng ya, waktu dia dicari-cari sama polisi. Jadi dia sebelum ketangkep dia udah mati duluan, dia udah meninggal. Perasaan warga Banyuwangi campur aduk di saat itu geng. Pada saat sisi mereka merasa lega, namun mereka juga geram karena si Wirjo kabur dari sistem hukum yang
hindari hukuman dan dengan bunuh diri, tetapi mereka itu juga tetap geram gitu guys, karena si Wirjo ini kabur dari sistem hukum sah. Maksudnya dia belum diapa-apain itu udah nggak ada gitu. Banyak orang tuh yang bilang waktu itu si Wirjo itu kesetanan geng. Kesetanan karena dia minum darah anak kecil. Menurut warga Banyuwangi, Wirjo tidak meminum darah manusia. Jadi ada juga yang bilang kalau si Wirjo ini nggak meminum darah anak itu. Ada yang bilang kalau si Wirjo itu meminum darah sapi. Itu tergantung kalian geng. Kalian mau percaya yang mana terserah. Mitos tentang Wirjo lainnya adalah ilmu sihir yang ia pelajari sejak kecil. Jadi dia sejak kecil itu udah kenal sama ilmu-ilmu hitam gitu ya geng ya. Kisah si pembunuh berantai masih menghantui rakyat Banyuwangi. Makamnya pun masih sering dikunjungi sama orang-orang yang peminat legenda di daerah itu geng. Oke geng ya, kayaknya cukup segitu aja buat video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video saya, silahkan di subscribe buat video-video selanjutnya, biar nggak ketinggalan sama video saya sama informasi selanjutnya ya geng ya. Jangan lupa subscribe geng. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga ya geng ya. Oke geng, bye bye.